Pemirsa, kita lanjutkan debat publik calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Di segmen ini, masing-masing paslon akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan ditanggapi kembali. Format ini sudah dilakukan pada debat yang pertama 2 pekan lalu. Kesempatan pertama bagi paslon 1 bertanya kepada paslon 2. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Kami akan pastikan audio untuk paslon 1. Mohon tenang, karena waktu tidak akan dikurangi, waktu baru akan dihitung mundur sejak paslon berbicara. Dapat dibantu oleh penyelenggara? Mikrofon untuk paslon 1. Kami sampaikan kembali, ini adalah kesempatan paslon 1 bertanya kepada paslon 2, waktunya adalah 1 menit, dimulai sekarang. Terkait dengan diskresi, maka sebetulnya diskresi yang dilakukan dengan dan juga jika tidak tercantum dalam undang-undang. Dan dari beberapa pergub yang dilahirkan akhir-akhir ini, itu menunjukkan bahwa ada alasan-alasan atau argumentasi terkait dengan diskresi. Sebagai contoh, bagaimana koefisien lahan bangunan yang jika ada pengembang membangun sebuah gedung dan melebihi dari KLB yang ditentukan, maka itu masuk ke dalam kompensasi dan bisa digunakan tanpa melalui kas negara. Ini saya bertanya, apakah prinsip-prinsip seperti ini bertentangan dengan upaya untuk membangun birokrasi yang akuntabel dan juga tentunya bertanggung jawab. Mohon dijelaskan sehingga kita bisa jelas semuanya di sini. Terima kasih. Demikian pertanyaan dari paslon 1. Paslon 2, silakan Anda menjawab. Waktu Anda 2 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Saya mungkin orang yang salah satu yang beruntung. Saya ini mantan anggota DPR RI Komisi 2 yang membidanin untuk membuat undang-undang diskresi ini. Lalu hubungan dengan koefisien luas bangunan, apa yang terjadi di Jakarta? Itu ada peraturan di dalam Perda, kalau dilintasi oleh transportasi massal berbasis rel, baik kami membangun LRT, maka koefisien luas bangunan boleh ditinggiin. Kalau dilewati oleh transportasi massal berbasis rel atau BRT, ini mesti dicatat baik-baik. Kalau tidak, maka Anda tidak boleh naikkan. Anda mau teriak, mau bayar 1 triliun pun tidak bisa. Karena ini ada perda yang mengatur. Lalu yang jadi masalah bagaimana sekarang? Ternyata ketika KLB diizinkan dinaikkan karena berbasis rel, penumpangnya banyak, tidak ada pengaturan diizinkan dari undang-undang administrasi menerima uang tunai ke dalam APBD. Lalu bagaimana? Masa kita aja tambah untung, kita nggak dapat untung? Nah disitulah kita mengenakan kontribusi tambahan dengan dasar perjanjian kerjasama. Kami telah menerima hampir 3,8 triliun, bukan dalam bentuk uang, komitmen 3,8 triliun. Dengan cara apa? Setelah dia membangun infrastruktur, trotoar, seperti Semanggi. Saya bisa tunjukkan, ini Semanggi kita bangun 400 miliar, itu dari uang kontribusi orang menaikkan bangunan di sekitar Semanggi. Kenapa Semanggi bisa dinaikkan begitu tinggi? Karena dilewati oleh MRT. Ini 400 miliar. Nanti mencatatnya bagaimana? Kita menggunakan perusahaan penilai. Setelah mendapat nilai berapa, itu dibukukan ke APBD sebagai aset, sebagai pendapatan lain-lain. Jadi ini sangat jelas, tetap berdasarkan good governance dan transparansi. Karena itu moto kami, BTP.
Jawaban paslon 2 sudah disampaikan. Kita akan lanjutkan setelah seluruh pendukung tenang. Kini waktu 1 menit 30 detik untuk paslon 1 menanggapi jawaban paslon 2. Silakan. Ini pengalaman. Saya tahu betul kalau bicara soal keuangan negara. Ada Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, khususnya pasal 3 dan ayat 6, bahwa semua penerimaan daerah dan alokasi anggaran daerah harus masuk di dalam APBD yang disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta. Betul, Ketua? Tapi saya melihat di sini, bagaimana bisa dilaporkan kepada DPRD DKI Jakarta sementara harmonisasi antara eksekutif dan DPRD tidak terjadi. Nah, ini yang perlu kita sepakati, bahwa semua uang yang masuk itu harus masuk dulu dalam tungku. Apakah itu karena diskresi, apakah ini karena kebijakan-kebijakan, tapi yang pasti ini pertama harus ada harmonisasi dengan DPRD. Jadi DPRD tahu bahwa uang itu masuk dalam tungku dulu, tidak kemudian langsung diberikan kepada asisten pembangunan. Kemudian ketika ada persoalan yang harus dibangun, kemudian ditanya asisten pembangunan, silakan keluar dari sana. Ini namanya non-budgeter. Artinya ini sudah tidak boleh lagi dalam undang-undang, dan ini harus sekali lagi dipertanggungjawabkan, dan DPRD harus mengetahui hal ini. Bukan one man show. Terima kasih. Para pendukung harap tenang. Kita akan lanjutkan setelah para pendukung tenang. Paslon 1 sudah memberikan tanggapan balik. Sekarang paslon 2 dipersilakan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Kadang-kadang sama-sama birokrat memang agak lucu. Ini barang yang berbeda. Saya menguasai sekali soal administrasi keuangan negara. Saya orang keuangan. Yang dimaksud beliau itu betul, harus masuk kalau pendapatan lain-lain. Ini bukan. Makanya kami tempuh dengan cara apa? Dengan perjanjian. Jadi ini semacam kerelaan. Karena ini tidak ada kewajiban membayar, makanya ada perjanjian kerelaan. Perjanjian tanda tangan inilah baru bisa bangun. Dan nilainya bukan uang yang diterima, tapi adalah barang. Dan barang pun pakai jasa penilai. Jadi ini jelas sesuatu yang berbeda. Kalau memang itu dibilang salah, sudah ada temuan. Kenapa tidak ada temuan? Karena memang ini boleh. Yang tidak boleh itu kalau sumbangan kami terima uang, ini tidak ada dasarnya. Nah, jadi pengertian di sini jelas keuangan yang disampaikan undang-undang tadi berbeda. Makanya saya kira ya, birokrat-birokrat yang lama ini, saya mengerti, walaupun sudah 20-30 tahun jadi pejabat, tapi undang-undang tentang keuangan berbasis kinerja, itu baru dilakukan sejak tahun 2001. Dan seluruh Indonesia dijalankan 2006. Kebetulan saya orang keuangan, saya jadi bupati, jadi DPRD. Saya kuasai sekali undang-undang keuangan daerah berbasis kinerja. Mungkin Bu Sirvi salah satu yang kurang mempelajari berbasis kinerja tadi. Terima kasih. Saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan menanggapi kembali sudah dilakukan antara paslon 1 dan 2. Bisa tenang? Bisa tenang kembali para pendukung. Kita semua sesuai komitmen sejak awal dan kami tidak akan pernah bosan mengingatkan untuk ketertiban sepanjang berlangsungnya debat pada malam hari ini. Sekarang giliran dari paslon 2 ke paslon 3. Paslon 2 silakan bertanya, waktu Anda 1 menit. Dimulai sekarang. Terima kasih. Pak Anies, saya kemarin mendengar ada inkonsistensi terkait dengan kebijakan program reklamasi. Di satu sisi, Pak Anies menyampaikan bahwa nanti akan kita kaji. Di lain sisi, reklamasi harus dihentikan. Tolong berikan penjelasan kepada kami, bagaimana kalau kebijakan kita untuk mengkaji, dan bagaimana kalau untuk menghentikan. Terima kasih.
Waktu masih ada? Akan digunakan atau cukup? Paslon 2? Baik, cukup. Baik, selanjutnya kita persilakan Paslon 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hal yang sangat penting bagi kami. Masalah reklamasi adalah masalah keadilan. Proses yang dilakukan sekarang sangat tidak terbuka, sangat tidak berkeadilan. Jauh dari sebuah komitmen terhadap transparansi dan terhadap fairness, di mana nelayan tidak pernah dipikirkan dampaknya. Sudah ada bukti di pengadilan dan sudah divonis. Bagi kami ini adalah sebuah harga mati bahwa kita harus hadirkan keadilan kembali di Jakarta. Mengenai perjanjian, saya dulu pebisnis juga. Saya tahu pasti ada sengketa nantinya. Dan itu ada melalui undang-undang, ada badan yang akan menyelesaikan persengketaan dengan konsumen. Dispute. Dispute itu selalu ada. Dan harus ada resolusinya. Dengan menjunjung tinggi sebuah keberpihakan. Keberpihakan kepada siapa? Kepada rakyat. Kepada rakyat yang selama ini tidak merasakan keadilan yang dihadirkan untuk mereka. Saya melihat bahwa ini adalah sebuah perjuangan untuk membela rakyat. Silakan Mas Anies. Dan terkait dengan itu, kita berbicara tentang reklamasi untuk siapa. Sehingga ketika kita menempatkan reklamasi untuk kepentingan publik, itu diatur di pemerintah pusat, maka persoalan jadi lain. Tapi ketika semata-mata ini untuk menjadi kegiatan komersial, apalagi yang dibicarakan semata-mata urusan pembeli dan penjual di dalam pengembangan tempat-tempat tinggal di sana, pertanyaan besar. Ada belasan ribu, bahkan sampai 20 ribu nelayan di pesisir Jakarta yang hari ini hidupnya berubah karena reklamasi ini. Kami akan lakukan semua yang ada di dalam disposal kita untuk memastikan warga Jakarta terlindungi. Kita akan lanjutkan. Paslon 2 saatnya menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Dimulai sekarang. Ya, saya terima kasih sekali. Banyak orang itu selalu menuduh kami tidak membela yang miskin, nelayan. Banyak orang tidak tahu. Pulau reklamasi ini dirancang dari Pak Harto sejak tahun 90. Ketika kami melihat izinnya tidak bisa kami batalkan, kami mulai berpikir bagaimana mendapatkan kontribusi tambahan untuk membantu membangun nelayan. Karena tugas kami kan sekali lagi mengadministrasi keadilan sosial. Banyak orang nggak ngerti, pulau yang direklamasi 100% sertifikat atas nama Pemda DKI. Lalu yang bisa dijual 5% juga punya DKI. Lalu yang bisa dijual lagi 15% dari NJOP tiap tahun dia jual, ini juga dipakai membangun infrastruktur DKI. Kalau dalam 10 tahun mereka membangun, mereka berkewajiban memberikan kontribusi kira-kira 128 triliun. Hitungan perkiraan saat ini. Artinya, tanggul kita selesai, rumah susun nelayan selesai, tempat penampungan ikan nelayan selesai, dan termasuk semua rumah susun kita selesai. Nah, ini yang kami namakan bagaimana mengadministrasi keadilan sosial. Bukan mengatakan win-win solution. Tetap mau win-win atau apapun, yang diutamakan adalah rakyat. Makanya jangan heran, kami mendapat penghargaan pencapaian pembangunan indeks pembangunan manusia tertinggi di Indonesia. Karena targetnya manusia. Terima kasih. Baik. Pendukung Paslon 2, harap tenang. Selanjutnya Paslon 3, silakan menanggapi kembali.